إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dengannya, menjadi amal saleh. Dan inilah yang akan kita bawa nanti untuk menggapai surganya Allah, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa. Wasiat yang selalu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap mengawali khutbahnya. Mari jamaah sidang Jumat, kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Penyampaian khutbah pada Jumat yang mulia ini yaitu berhias dengan kain ihram sebelum memakai kain kafan. Barangkali di antara kita ketika mendengar judul ini disampaikan bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih memiliki keimanan, ketakwaan, mendengarkan judul berhias dengan kain ihram sebelum memakai kain kafan, pasti hatinya bergetar. Pasti hatinya tersentuh dengan judul yang mulia ini. Tetapi bagi mereka yang hatinya sudah sibuk dengan dunia, terlena dengan dunia, yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, yang menjadikan dunia sebagai tujuan kelezatannya, maka dia tidak akan merasakan apa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah antara kain kafan dengan kain ihram sebenarnya sama-sama polos. Tidak ada perbedaan. Tanpa jahitan, tanpa simbol dunia, tanpa pangkat, tanpa kemewahan, orang yang memakai kain ihram posisinya sama ketika dia memakai kain kafan. Tetapi perbedaannya adalah kain ihram masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mendapatkan kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kain kafan sebagai tanda bahwa semua amal saleh telah berakhir. Semua amal ibadah telah stop. Tidak ada lagi salat, tidak ada lagi ibadah.
tinggal mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan selama hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam, anak manusia telah meninggal dunia, maka semua amal salehnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang pernah dia keluarkan, pahalanya terus mengalir. Walaupun dia telah berada di alam kubur, dia terus mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang pernah dia berikan, yang pernah dia ajarkan selama hidupnya, kalaupun dia sudah meninggal dunia, maka dia terus mendapatkan pahala. Kalau ilmu itu adalah ilmu agama, kalau ilmu yang pernah diajarkannya adalah satu surat, semisal surah Al-Fatihah, diajarkan, dia meninggal dunia, yang diajarkan setiap salat 5 waktu, dia membaca surah Al-Fatihah, maka pahalanya akan terus mengalir sampai di alam kuburnya. Betapa mulia orang-orang yang menitipkan ilmunya, kalaupun dia sudah meninggal dunia, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa waladin saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kain ihram adalah simbol ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hamba dipanggil ke tanah suci, baik itu haji maupun umrah, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, atau dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku penuhi panggilan hajimu, ya Allah, aku penuhi panggilan umrahmu, maka seolah-olah dia melepaskan semua simbol-simbol kemewahan, simbol-simbol dunia, pangkat, jabatan, apa yang dia anggap bangga selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia lepaskan semua. Dia lepaskan dunia, dia lepaskan semua hartanya. Dia datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ada orang yang terhormat. Dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertawaklah kalian semua, wahai hamba-hamba yang beriman, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita ingin ke tanah suci? Kenapa banyak hamba-hamba punya keinginan ke tanah suci? Karena tanah suci itu adalah tempat yang dirindukan. Dan ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah catat doanya, Allah abadikan permohonan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37. Kata Nabi Ibrahim dalam kisahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di lembah yang tandus, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang panas, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana nuqimus shalah, yang demikian itu ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati banyak orang untuk rindu mendatanginya, untuk condong ke sana. Warzuqhum minas thamarat, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, lihat, inilah doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kenapa kita rindu ke tanah suci? Kenapa kita ingin ke tanah suci? Karena doa Nabi Ibrahim telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci itu adalah tempat yang dirindukan. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak rindu ke tanah suci, yang tidak ingin ke tanah suci, perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa ada hamba yang tidak punya keinginan untuk bertamu ke Baitullah, untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kaum muslimin, sebelum kita memakai kain kafan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
sebelum ada yang menjemput kita. Semoga kita kelak bisa memakai kain ihram, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanah suci itu adalah tempat yang penuh keutamaan. Keutamaan yang pertama, tanah suci adalah tempat ampunan. Semua kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam berdosa. Dan khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, dia datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat pertobatan yang paling banyak, tempat-tempat mustajab adalah Baitullah, tanah suci di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Ka'bah, di sudut-sudut yang lainnya, di Multazam, di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, di Raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tempat-tempat mustajab. Kalau kita sadar bahwasanya kita hamba yang berdosa, maka salah satu tempat yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tanah suci. Dan jangan kita takut tanah suci. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang takut ke tanah suci. Kenapa? Kalau ditanya, karena dia merasa banyak dosa. Dia takut ke tanah suci karena dia merasa melakukan dosa-dosa lalu. Dia menzalimi orang, menumpah darah orang. Ketika diingatkan, ayo saudaraku, kita ke tanah suci, dia takut. Dia kira tanah suci itu adalah tempat hukuman. Dia kira tanah suci adalah pengadilan. Tanah suci bukan pengadilan. Tanah suci bukan tempat kita menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci adalah tempat kita mendapatkan ampunan. Karena tempat pengadilan, tempat kita menerima hukuman, diadili, penghakiman, pengadilan Allah, itu ada di padang mahsyar. Tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, di sanalah kita akan menemukan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tanah suci bukan pengadilan. Bukan kita menerima hukuman. Jangan takut. Tanah suci, sebesar apapun dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanah suci adalah tempat yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanah suci ini adalah tempat kita dijauhkan dari kemiskinan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan tanah suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr." Ikutilah haji, ikutilah umrah, karena kedua-duanya dapat mencegah kalian dari kefakiran, dapat mencegah kalian dari kemiskinan. Kaum muslimin, tidak ada orang pulang dari tanah suci jatuh bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang pulang dari tanah suci jatuh miskin. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan melalui lisannya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ke tanah suci akan dijauhkan dari kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Ikutilah haji, ikutilah umrah, karena kedua-duanya akan menjauhkan kalian dari kemiskinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalkulator agama tidak sama dengan kalkulator pedagang. Kalau pedagang mengatakan 30 juta uangmu kau keluarkan, maka kata pedagang, engkau bangkrut, engkau merugi. Tetapi kalkulator agama, kalkulator syariat, 30 juta engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pengurangan, tidak ada pembagian. Yang ada adalah perkalian, dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita semangat berdoa. Mudah-mudahan tahun besok atau tahun-tahun yang akan datang kita bisa merasakan nikmat di tanah suci, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini, sebagian besar jamaah haji yang bertamu ke Baitullah masih berada di tanah suci. Mereka baru selesai melaksanakan haji. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah suci, mereka mendapatkan gelar haji yang mabrur, haji yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyaknya alumni haji, banyaknya alumni umrah dari tanah air kita, dari negeri kita ini, bahkan dari kampung kita ini, maka kita akan mendapati baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang penuh berkah, negeri yang penuh sejahtera, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena masyarakatnya cinta tanah suci, karena masyarakatnya bukan hubbud dunia, hanya mengejar dunia. Tidak, tetapi mereka juga cinta kebaikan, cinta tanah suci. Mereka belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini
bermanfaat bagi kita, menjadi pengikat, menjadi teguran di hati kita, menjadi kekuatan dan memberikan kita semangat agar kelak kita bisa bertamu, menginjakkan kaki di Baitullah, baik itu haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.